gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk salah satu nikmat yang wajib untuk kaula panjenengan syukuri. Karena sehat itu mahal, Bapak Ibu. Gimana mboten? Sehat itu mahal. Kalau kita punya sesuatu yang mahal, wong kademangan kok enggak ada HP sing paling larang misalnya, Samsung sing paling larang dhewe. Harganya 30 juta misalnya. Semahal-mahalnya HP kaula panjenengan para hadirin, lebih mahal nikmat sehati Gusti Allah. Lek wonten tiang kademangan, tiang dawuhan kok enggak ada HP sing larang paling larang sak Blitar misalnya. Tapi panjenengan gadah nopo telinga, tidak Allah kasih sehat. Telinganya tuli. Kira-kira gunane HP niki napa kira-kira? Jenengan purun mboten, kula paringi HP sing paling larang dhewe, tapi Gusti Allah dadosaken panjenengan tuli. Purun mboten kira-kira? Mboten. Jadi sing larang nih sanes HP nih, sing larang iki kupinge. Ngene mboten? Nah. Kalau panjenengan punya mata, jika kita bandingkan dengan kamera yang paling mahal para hadirin, kamera HP yang paling larang misalnya, saged ngezoom jarak jauh, panjenengan saged moto bulan, dan bulan ini ketok jelas sangat, karena apa? Saking larangnya HP ini. Tapi para hadirin, kalau Allah tidak kasih mata kita sehat, nggih percuma. Jenengan badhe moto sesuatu tapi panjenengan mboten saged ningali HP-ne dhewe, lha mboten saged moto. Bahkan Allah kasih mata kita ini lebih hebat daripada kamera-kamera yang diciptakan oleh tangan-tangan manusia sing paling larang dhewe para hadirin. Lek kamera niku para hadirin wonten istilah di kamera itu, kita itu kalau mau mengambil gambar supaya bagus, maka fokusnya kamera pun juga harus bagus. Tapi lek kaula panjenengan punya mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak perlu diatur. Kalau kamera yang besar, kalau kepingin gambare apik kedah diputer-puterin. Lek kamera HP harus diatur, dipencet-pencet dulu. Tapi lek mata kaula panjenengan mau melihat sesuatu itu tidak perlu kita apa-apakan. Kalau saya kepingin lihat lari-lari hadrah, ya tinggal saya lihat aja sudah kelihatan wajahnya. Lek ibarat bahasa keren ini kaula panjenengan gadah meripat niki punya mata ini Bapak Ibu sudah autofokus. Ngene mboten? Mboten usah diputar-puterin. Enten sing badhe ningali kancane ngoten muter matane dhisik ngoten nggih. Mboten enten. Langsung auto fokus para hadirin. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala hal yang diciptakan oleh manusia yang berharga mahal para hadirin tidak akan ada gunanya jika kita tidak mendapatkan nikmat sehat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah paring panjenengan mobil sing paling apik dhewe sak Blitar misalnya. Tapi stroke kira-kira saged mboten? Saged mboten nikmati mobil mboten saged. Sehingga yang mahal itu bukan mobilnya, yang mahal sehatnya. Oleh karena itu, jangan lupa mensyukuri nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang kedua, tidak lupa kita bersyukur karena kita dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok umat yang amal ibadahnya sedikit. Sekelompok umat yang amal ibadahnya sedikit, tapi pahalanya mengalahkan ibadah umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Dengan amal ibadah kaula panjenengan ingkang sedikit niki para hadirin, Allah ridho datang kaula panjenengan. Kenapa? Bukan karena kita, tapi karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Allah Musa alaihi salam niku satu hari pernah tanglet datang Gusti Allah. Ya Allah, kula niki maos teng kitab datang alwah niku lembaran suhuf, lembaran wahyu yang kau berikan kepadaku ya Rabb wonten setunggal umat.
yang mereka itu amal ibadahnya sedikit tapi pahalanya banyak ya Allah. Kemudian Nabi Musa matur datang Gusti Allah, jadikan mereka umatku ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, boten wahai Musa. Mereka bukan umatmu. Mereka itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya umat Nabi Muhammad itu yardhauna bil yasir minar rizq. Mereka ridha dengan rizki yang aku berikan kepada mereka walaupun sedikit, sehingga aku pun ridha dengan amal ibadah mereka walaupun sedikit. Niki ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad para hadirin. Umatnya Nabi Muhammad itu memiliki ciri khas, mereka selalu bersyukur dengan semua pemberian Allah. Mau itu yang banyak ataupun yang sedikit. Dan ini teguran buat kaula panjenengan sing sering-sering sambat. Gitu mboten? Kadang awake dhewe niki Bapak Ibu bersyukur namung lek angsal duit tok. Gitu mboten? Lek dagangan laris, wah alhamdulillah ping 1000. Tapi coba lek dagangane sepi, kira-kira alhamdulillah napa malih sambat kira-kira? Sambat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad niku mereka ridha dengan semua takdir yang telah aku berikan kepada mereka, termasuk urusan rizki. Walaupun sedikit mereka ridha. Oleh sebab itu, wahai Musa, aku ridha kepada mereka walaupun amal baiknya sedikit. Nah, inilah kita umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu para hadirin, mereka harus capek-capek mengumpulkan pahala. Kenapa? Karena setiap satu ibadah yang mereka kerjakan hanya Allah berikan satu pahala. Lalek kaulah panjenengan umat Nabi Muhammad SAW, satu ibadah yang kita kerjakan pahalanya tak terhingga. Contoh kaulah panjenengan malam hari ini berkumpul di masjid. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi mengatakan dalam hadisnya, siapa yang berangkat dari rumahnya, man ghada min baitihi ilal masjid, siapa orang yang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid untuk mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan, belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, maka tidaklah mereka pulang dari masjid itu kecuali mereka akan membawa pahala haji yang sempurna. Kaulah panjenengan duduk di majelis ini karena majelis ini ada di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pulang dari sini para hadirin, kita bawa pahala haji yang sempurna. Urung tahu haji tapi angsal pahala haji. Lah pripun lek majelise misale panjenengan dugi teng majelis ingkang wonten dateng masjid tiap hari, berarti panjenengan akan dapat pahala haji tiap hari. Sedangkan haji itu sendiri tidak bisa dikerjakan tiap hari para hadirin. Haji itu hanya bisa dikerjakan di dalam 1 tahun sekali. Itu pun di bulan haji, di bulan Dzulhijjah. Tapi kaulah panjenengan karena menjadi umatnya Nabi Muhammad, kaulah panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendapatkan pahala haji atau umrah setiap saat. Sehari bahkan bisa 3 kali haji kaulah panjenengan dapatkan para hadirin. Dengan apa? Kita duduk di majelis-majelis ilmu yang ada di masjid. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, para hadirin, ibadahnya sedikit tapi pahalanya banyak. Oleh karenanya Nabi mewanti-wanti kaulah panjenengan, jangan sering-sering sambat. Jangan kita ini mengeluhkan tentang takdir Allah. Karena tidak ada yang Allah takdirkan kecuali itu yang terbaik untuk kaulah panjenengan. Contohnya ngeten para hadirin. Dalam urusan rizki, mungkin ada di antara warga Dawuhan yang dia punya pekerjaan napa niku misalnya sawah petani. Ada warga Dawuhan, dia punya sawah ditanam padi. Kebetulan sudah beberapa bulan kering. Kenapa? Karena tidak turun hujan. Lah dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat dia angkat tangan, ya Allah, segera turunkan hujan ya Allah di Dawuhan.
Niki sawah kula mulai garing ya Rob. Makanya terus-terusan kering tanaman ini bisa mati, tidak bisa dipanen lagi. Akhirnya saya gagal panen, tidak dapat untung malah rugi ya Allah. Tolong ya Allah jenengan turunkan hujan. Kemudian ada satu warga yang lain kerjanya punya napa misalnya pabrik kerupuk, pabrik kerupuk, pabrik kerupuk ini hujan susah, gitu kan? Mboten saged jemur kerupuke. Nah sing gadah pabrik kerupuk niki habis sholat doa ya Allah jangan turunkan hujan, bene panas terus wae ya Rob. Kersane kerupuk kula niki garing kabeh saged dijual lan kula angsal untung sing ageng sing besar untungnya. Lah coba podo-podo warga dawuhan permintaannya berbeda. Sing setunggal nyuwun hujan, sing setunggal nyuwun panas. Lek Allah kabulkan dua-duanya, lek malah bingung, gitu kan? Hujan lan panas. Turun air tapi cuacanya apa? Panas. Ya tetap kerupuk mboten saged dijemur, gitu kan? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih memilih untuk mengabulkan daripada permintaan orang yang punya pabrik kerupuk. Jadi tidak turun hujan, tetap panas para hadirin. Sehingga yang punya pabrik kerupuk niki kerupuknya yang dijemur kering dengan sempurna bisa dijual dan mendapatkan keuntungan yang besar. Alek kaulah panjenengan menilai ini hanya sebatas oh Allah tidak berikan, Allah tidak kabulkan permintaan saya yang minta hujan. Mboten, karena Allah itu tahu. Allah itu tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Oh ternyata yang punya sawah para hadirin ada telepon. Mendadak dikabari bahwasannya anaknya yang kuliah di Malang kecelakaan. Sekarang posisi ada di rumah sakit dan patah tulang harus dioperasi. Lah karena piyambake dereng panen, mboten gadah arto, ndak punya uang. Akhirnya mau ndak mau cari pinjaman. Nah, dia cari pinjaman, kemana dia cari pinjaman? Dia datang ke rumah tetangganya yang punya pabrik kerupuk. Dia matur, Pak Haji, ngapunten sangat niki putra kula kecelakaan. Saya ndak punya uang untuk biaya rumah sakit. Boleh tidak Pak Haji kalau saya itu hutang? Oh pinten Pak? 10 juta. Kagem biaya rumah sakit anak kula teng Malang niki operasi. Nah, kemudian yang Pak Haji yang punya kerupuk itu dia bilang, oh, alhamdulillah Pak niki nembe mawon kerupuk kula niki diborong. Alhamdulillah habis ludes kerupuk saya ini saya punya untung 20 juta alhamdulillah. Lah niki Pak 10 juta saya berikan kepada panjenengan pun boten usah ngutang niki hadiah saking kula. Karena panjenengan dalam kondisi susah pun niki hadiah 10 juta untuk panjenengan Pak, yang 10 juta untuk saya. Akhirnya panjenengan yang punya sawah senang. Kenapa? Karena ketemu tetangga yang punya pabrik kerupuk ini yang memberikan pinjaman dengan bukan hanya sekedar pinjaman, pemberian. Nah coba kita bayangkan para hadirin, seandainya kok yang Allah kabulkan permintaan petaninya, permintaan panjenengan engkang gadah sawah, panjenengan nyuwun hujan. Ya Allah turunkan hujan, lah kok hujan tenanan, sawah panjenengan akhirnya disirami dengan air hujan. Sekarang jadi pertanyaan, bar hujan niku napa nggih jenengan langsung panen? Napa bar hujan langsung padine nguning ngoten langsung dipanen ngoten? Mboten, masih nunggu beberapa bulan. Lah kalau seandainya Allah kabulkan permintaan panjenengan, yaitu panjenengan nyuwun hujan, kemudian setelah hujan jenengan dereng waktunya panen, anak panjenengan kok ternyata kecelakaan butuh biaya, panjenengan datang ke bos kerupuk tadi Pak Haji yang punya pabrik kerupuk, jenengan utang ndak akan dipinjami. Kenapa? Kerupuknya ndak garing, gitu kan? Ngapunten sangat Pak, niki kerupuk kula niki beberapa hari dereng saged dijual karena cuaca hujan terus ndak bisa kering dengan sempurna kerupuknya. Jadi niku indahnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kaula panjenengan niki mensyukuri para hadirin. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang ada sesuatu yang tidak kita sukai tapi justru itu yang baik untuk kaula panjenengan. Ada sesuatu yang kaula panjenengan sukai tapi justru bagi Allah itu tidak baik bagi kita. Nah, makanya sering saya contohkan,
Semuanya mendambakan kepingin sugih, gitu kan? Pengen duitnya akeh. Kersane saged napa? Saged punya kendaraan yang bagus, punya motor yang bagus, punya rumah yang bagus, kamar sing enak. Sehingga sampai minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Cobi, lek seandainya wonten di antara kaula panjenengan yang kalau musim hujan kamarnya selalu bocor. Tengah malam para hadirin, jam 1 turun hujan deras di Dauan. Akhirnya kamare kaula panjenengan bocor, pas bocornya di area wajah tempat kita tidur, di kasur. Akhirnya apa? Kita terbangun karena bocor. Geser ke kanan tetap kena bocor, geser ke kiri juga tetap kena bocor. Akhirnya awake dhewe mikir, setimbangane ora iso turu, mending wudu salat tahajud. Akhirnya panjenengan salat tahajud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jenengan paringi kula ya Rabb rezeki ingkang kathah. Duit sing akeh. Lek saged 100 juta ya Allah, kagem renovasi rumah kersane mboten bocor malih. Nah, cobi kita bayangkan para hadirin, ini seandainya kok Allah kabulkan. Allah kasih jenengan duit 100 juta, bar ngoten jenengan renovasi rumah, jenengan benahi kamarnya, genteng diganti, di plafon, jenengan paringi AC, ranjangnya ranjang sing empuk, bantali empuk, lan gulingi empuk, kira-kira jam 3 saged tahajud apa mboten kira-kira? Jam 3 saged tangi tahajud apa mboten kira-kira? Malih kenaan sak subuhne bablas, ngono mboten? Nah, makanya Allah tuh tahu, oh ini kalau dikasih duit akeh, ini kalau diparingi duit sing kathah niki mangke ndak tangi tahajud. Wis kersane nangis-nangis. Napa ben istiqomah tahajud riyin. Itu caranya Allah para hadirin. Nah, sehingga kadang ada satu hal yang bagi kita tidak nyaman, tidak enak, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu para hadirin, syukuri semua apa yang Allah berikan kepada kaula panjenengan. Susah nggih alhamdulillah, seneng nggih alhamdulillah. Contohnya sinten? Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan orang kaya para hadirin, tapi sedekahnya Nabi Muhammad itu mengalahkan orang kaya. Nabi Muhammad itu tidak punya rumah yang besar. Nabi Muhammad itu orang yang sederhana, dan miskinnya Nabi ikhtiari, memang kepingin miskin. Nabi itu memang sengaja pengen hidup miskin para hadirin, tidak mau kaya Nabi kita Muhammad itu. Nah, kenapa para hadirin? Ingin menjadi contoh bagi umatnya, karena umatnya Nabi ini kan macam-macam, sahabatnya macam-macam modelnya. Lek panjenengan tanglet napa wonten sahabat Nabi sing sugih kathah para hadirin. Banyak sahabat Nabi yang kaya, yang sering membantu dakwahnya Nabi itu banyak. Sayyidina Utsman ibn Affan niku sugih. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kaya. Sayyidina Umar ibn Khattab itu memiliki kekayaan para hadirin. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah jual tanahnya laku dengan harga yang tinggi. Setelah menerima uang pembelian tanahnya itu para hadirin, Sayyidina Umar itu membagi uangnya menjadi 2. Ibarat tiang dauhan itu baradol tanah laku 100 juta misalnya, itu 50 juta disimpan, 50 jutanya diinfakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk membantu dakwahnya Nabi. Ya Rasul, niki infak untuk dakwah panjenengan wahai Rasul, separuh daripada hasil penjualan tanah saya. Pernah satu hari persiapan mau berangkat perang, Nabi dan para sahabat kekurangan kendaraan, kekurangan kuda, dan kekurangan bekal. Kemudian Nabi mengumumkan di majelis. Nabi katakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ayo yang diberikan oleh Allah rezeki lebih, ini sebentar lagi kita akan berjihad, kita punya kendaraan kurang. Kemudian adakah di antara kalian yang ingin bersedekah, ingin berinfak dengan harta kalian untuk membeli kendaraan berjihad? Kemudian Nabi Muhammad SAW menunggu sahabat. Di antara yang mengangkat tangan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kula ya Rasul, saya akan berinfak 100 ekor kuda beserta kebutuhannya.
pelananya, tempat duduknya niku dengan kebutuhan-kebutuhan persiapan perang dalam di kendaraan kuda tersebut. 100 kuda wahai Rasul. Nah, karena 100 kuda itu kurang, para hadirin Nabi katakan lagi, ayo siapa lagi masih kurang kalau cuma 100? Ngangkat tangan lagi Sayyidina Utsman. Kula wahai Rasul. Saya wahai Rasul, saya tambah lagi 100 ekor lagi. Kemudian Nabi katakan lagi, adakah yang ingin menambah? Masih kurang. Kemudian Sayyidina Utsman lagi angkat tangan. Saya wahai Rasul, saya tambah lagi 100 lagi wahai Rasul. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengumumkan kebutuhan yang lainnya. Dan kita juga kekurangan bekal wahai para sahabat. Adakah di antara kalian yang diberikan oleh Allah rezeki lebih? Ayo kumpulkan harta, kita sedekah bersama-sama untuk persiapan bekal kita berjihad selama berbulan-bulan. Sayyidina Utsman ngacung ngalih, ya Rasul, saya izinkan saya pulang untuk mengambil uang wahai Rasul, dan saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan sedikit harta saya untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pulang Sayyidina Utsman, para hadirin. Lah ketika pulang itu balik ke hadapan Nabi, ke majelisnya Nabi itu, Sayyidina Utsman bawa satu surban niki, gulung surban niku isinya duit, diletakkan di hadapan Nabi Muhammad SAW, yang artinya jumlah uang yang diberikan oleh Sayyidina Utsman di saat itu untuk perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad bukanlah uang yang sedikit. Jadi kalau kita bertanya apakah sahabat Nabi ada yang kaya? Ada. Lantas kenapa Nabi Muhammad, para hadirin, tetap bertahan dengan kesederhanaannya? Supaya kaulah panjenengan yang mungkin dalam keadaan sulit yang berkaitan dengan rezeki, kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Syama'il tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu, para hadirin, punya sifat tidak pernah menghina sesuatu, tidak pernah mengatakan ini tidak enak. Itu tidak pernah Nabi kita Muhammad terhadap semua hal. Jadi kalau ada misal seekor kuda yang larinya tidak kencang, para hadirin, Nabi Muhammad tidak akan menghina kuda itu. Nah, kalau kita kan sebaliknya, kadang kita ini kalau mau beli kalau kita punya motor, kemudian kita lihat motor teman kita, dia bilang ke kita, kenapa kamu kok tidak beli motor seperti saya? Kalau kata saya itu motormu tidak enak. Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu, para hadirin. Bahkan pernah satu hari ketika di perkemahan Nabi kita Muhammad lagi berjihad dengan para sahabat, istirahat di waktu malam, Bapak Ibu. Tiba-tiba musuh itu menyerang. Musuh melanggar kesepakatan. Kesepakatan tidak boleh menyerang di waktu istirahat. Ternyata orang-orang kafir ini takut kalah, akhirnya mereka melanggar. Mereka menyerang di tengah malam di saat banyak sahabat yang sedang tidur. Nah, di saat itu akhirnya bergemuruh, ramai, para hadirin. Sahabat takut karena apa? Dalam kondisi tidak siap untuk berperang. Dan Nabi Muhammad SAW keluar dari kemahnya, dari tempatnya, para hadirin. Nabi Muhammad naik kuda, yang kudanya Nabi itu bukan kuda yang larinya kencang, kuda yang biasa, kuda yang kalau lari itu biasa-biasa aja, tidak kencang. Dan Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kafir, bahkan kata para sahabat, saking beraninya Nabi Muhammad itu, beliau sendirian menghadapi dan mencegah orang-orang kafir untuk menyerang perkemahan para sahabat itu dalam keadaan Nabi Muhammad tidak membawa pedang. Jadi kosongan, tidak bawa senjata. Saking kepinginnya sahabat itu tidak dalam keadaan terserang di kondisi lemah, Nabi Muhammad keluar dengan beraninya menghadapi orang-orang kafir. Makanya Nabi Muhammad itu dikenal dengan keberaniannya, para hadirin. Sudah ganteng, kemudian akhlaknya baik dan pemberani. Itu Nabi. Sampai dikatakan dalam kitab Syama'il itu, Nabi kita Muhammad itu lam yakum, Nabi Muhammad itu tidak akan pernah diam jika ada orang yang menyalahkan kebenaran. Nabi Muhammad tidak akan pernah diam jika ada orang yang mengganggu syariat Islam. Tapi Nabi itu diam jika yang diganggu dirinya sendiri. Jadi kalau yang dicaci dirinya sendiri, Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad tidak marah. Tapi kalau sudah yang dicaci Allah Subhanahu wa taala, yang dicaci agama Islam, Nabi Muhammad marah, para hadirin. Dan kata para sahabat, kalau sudah Nabi marah ketika melihat ada orang kafir menghina agama Islam, menghina Al-Qur'an, menghina Allah Subhanahu wa taala,
maka kemarahan Nabi itu tidak akan ada yang bisa mencegahnya sampai Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan daripada apa yang Nabi bela. Itu kalau untuk agama. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, Nabi Muhammad itu sabar. Dilempar batu di Taif, malaikat matur datang Nabi, ya Rasul, mintalah kepada Allah agar kami ini malaikat-malaikat penjaga bukit-bukit di Taif, Allah berikan perintah untuk kami angkat ini gunung-gunung di Taif dan kami hantamkan kepada mereka warga Taif ini. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan. Jangan wahai malaikat. Justru aku berharap kalau mungkin hari ini mereka tidak beriman kepadaku, mungkin nanti anak-anaknya yang beriman kepadaku. Kalau mungkin hari ini mereka tidak mau menyembah Allah, mungkin nanti anak-anaknya yang masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini karena mereka belum sadar. Nah, ini karena apa? Yang disakiti dirinya Nabi Muhammad, yang dilempari batu tubuhnya Nabi Muhammad. Tapi kalau yang disakiti adalah Allah, yang disakiti adalah agama, yang disakiti adalah Al-Quran, Nabi Muhammad sangat pemberani dan membela di barisan paling terdepan. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi itu Bapak Ibu, laisa bil jafi. Kata para ulama itu Nabi Muhammad laisa bil jafi. Apa jafi itu? Jafi itu kaku. Nabi Muhammad itu orangnya bukan orang yang kaku. Mau kumpul sama orang-orang tertentu. Misal kepinginnya kumpul kali sing sugih-sugih tok, sama yang miskin-miskin gak mau. Tidak, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu para hadirin kalau diundang oleh orang yang miskin, Nabi itu lebih cepat mendatangi undangannya ketimbang Nabi diundang sama orang yang kaya. Lek kaulo panjenengan kan kadang sebaliknya, gitu mboten? Lek diundang kali sing sugih weh, acara urung mulai wis teko, gitu mboten? Kenapa? Ben oleh barisan paling ngarep ben ndak kentekan berkataan. Oh, biasanya lek wong sugih berkataane enak-enak nih. Berkataane sing larang-larang. Souvenir larang-larang, sregep. Tapi lek sing ngundang tanggane sing fakir, sing miskin, tekone akhir-akhir. Ngene mboten? Kadang yo ndak teko. Ngene mboten? Nah, kenapa? Karena kita membandingkan, membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, dan itu bukan akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu para hadirin walaisa bil mahin. Walaupun Nabi itu tidak kaku, tapi Nabi Muhammad itu juga tidak menjadi orang yang menghinakan dirinya. Jadi wibawa, walaupun buatan kaku berbaur dengan para sahabat, tapi Nabi juga tetap memiliki wibawa yang begitu luar biasa. Sampai para sahabat niku matur bahwasanya idza ra'ahu badihatan habah. Kalau ada orang yang melihat Nabi secara spontan, jadi misal panjenengan lagi duduk depan rumah, kok tiba-tiba niki Nabi lewat. Jadi jenengan kaget ngelihat Nabi. Idza ra'a badihatan habah, maka orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara spontan itu dia akan melihat kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking wibawanya Nabi. Nah, ibarat lek wonten apa? Wonten tiyang dawuhan ketemu kiai ini. Pas lagi napa misalnya sing ibu-ibu kiai ini panjenengan lewat, lapas kok jenengan ndak kudungan, belayu, ngene mboten? Nah, belayu. Lah niku para sahabat niku kalau lihat Nabi Muhammad secara napa niku bukan yang disengaja ketemunya, disalipan ngoten, langsung mereka itu diam para hadirin. Kaget ngelihat Nabi niku, kaget saking wibawane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Dan mereka para sahabat itu kalau berkumpul sama Nabi, ingin mengenal tentang Nabi Muhammad lebih dalam, maka pasti tidak ada satupun orang yang duduk bersama Nabi sesaat kecuali mereka akan berpisah membawa cinta yang besar di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang itu ceritanya kumpul sama Nabi tidak cinta sama Nabi, itu tidak ada para hadirin. Kenapa? Yang pertama karena ketampanan Nabi kita Muhammad. Kalau dipandang wajahnya marahi senang para hadirin. Dipandang wajahnya itu bikin tenang hati. Dan ini dikatakan di dalam Maulid Diba,
Yang biasa kaula panjenengan baca itu. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini. Man ra'a wajhaka ya sa'ad, siapapun yang melihat wajahmu pasti bahagia wahai Muhammad. Siapapun yang melihat wajahmu pasti gembira wahai Muhammad. Ya karimal walidaini, wahai manusia yang sangat memuliakan kedua orang tuanya. Nah, ini Nabi Muhammad SAW para hadirin. Kemudian yang kedua karena akhlaknya. Siapapun yang duduk bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi niku mengajak mereka untuk berinteraksi. Ibarat Nabi niku lek berkisah, bercerita para hadirin. Kok ada 10 orang di depannya Nabi Muhammad, semuanya Nabi toleh, Nabi lihat. Semuanya Nabi lihat. Nah, kadang kita ini kan kalau kumpul 10 orang ngobrol bareng ngoten, yang sering kita lihat ya orang yang kita sukai saja. Nah, kalau misal saya kumpul dengan tim hadrah, oh kok saya senangnya sama Mas ini siapa namanya? Nah, Mas Farid. Saya ngelihatnya di wajahnya Mas Farid saja, padahal yang lainnya ada ini dengarkan cerita saya. Ini kalau kita, kalau Nabi Muhammad boten, semuanya dilihat satu-satu. Lah sahabat itu setiap dilihat oleh Nabi Muhammad, akhirnya muncul perasaan dalam hatinya, pasti aku yang paling dicintai karo Nabi. Pasti saya yang paling dicintai sama Nabi. Makanya idza khalatahu ma'rifatan ahabba, siapa orang yang berkumpul sesaat dengan Nabi Muhammad, pasti dia akan mencintai Nabi dan dia akan merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki indahnya akhlak Nabi kita Muhammad para hadirin. Dan Nabi itu kalau mendidik sabar, Bapak Ibu. Nabi Muhammad ini kalau mendidik para sahabat ini sabar. Ndak gampang napa, ndak gampang ngamuan. Lah niki juga nasihat buat kita-kita niki. Kenapa? Karena manusia niki modelnya macam-macam. Enten sing diomongi sekali nurut enten. Ngene mboten? Nah, lek awake dhewe teng pondok pesantren ngeten, kiai ini pasti paham biasanya tentang keadaan para santri. Enten santri niku lek diomongi sekali nurut, sami'na wa ata'na. Ada diomongi 2 kali baru nurut. Wonten sing berkali-kali diomongi ndak nurut-nurut. Begitu rotan sing ngomongi baru nurut, gitu kan? Nabi Muhammad paham itu. Nabi Muhammad itu kalau mendidik para sahabatnya dengan sabar, perhatian. Di antara contohnya, pernah satu hari para hadirin Nabi kita Muhammad SAW itu masuk ke pasar. Jadi Nabi niku nggih ke pasar. Makanya dikatakan basyarun lakal basyar. Kenapa Nabi Muhammad masuk ke pasar? Para hadirin, karena supaya kaulah panjenengan ini bisa belajar bagaimana akhlak ketika kita masuk pasar. Bagaimana cara kita ketika kita berada di pasar. Di antaranya adalah kalau kita masuk ke pasar seperti Nabi kita Muhammad. Berbelanja atau jika kita termasuk pedagangnya berdagang dengan jujur. Satu hari Nabi kita Muhammad SAW masuk ke pasar, Bapak Ibu. Kemudian Nabi melihat ada penjual kurma. Dalam riwayat penjual gandum. Kemudian Nabi dekati. Nabi mendekati pedagang kurma tadi dan Nabi masukkan tangannya di tumpukan kurma yang dijual. Nabi masukkan tangannya ke bagian dalam, ibarat lek panjenengan mau beli beras niku, panjenengan masukkan tangannya ke tumpuan beras, jenengan ambil yang bagian dalam. Nah, Nabi Muhammad masukkan tangannya ke tumpuan kurma, diambil yang bagian dalam. Ternyata yang bagian dalam ini, para hadirin, bukan kurma yang bagus. Yang di luar bagus, yang di dalam kurmanya jelek. Nah, di saat itu Nabi Muhammad nggih mboten langsung marah-marah ngoten mboten. Lek awake dhewe kan langsung ngamuk-ngamuk, gitu mboten. Wih, jenengan ini penipu. Jenengan jualan beras kok sing apik, yang di luar saja yang dalam ternyata rusak, banyak kutunya misalnya, atau banyak pasirnya. Nah, kemudian Nabi tegur, Nabi ingatkan, wahai saudaraku, kenapa kurma yang di dalam kok tidak baik, tidak sempurna, yang di luar sempurna? Kenapa kau tutupi yang tidak baik ini dengan kurma-kurma yang baik? Kemudian dia katakan, iya wahai Rasul, kalau tidak dengan cara seperti ini nanti kurma saya yang sudah tidak bagus ini tidak laku wahai Rasul. Nah, sehingga kalau ada orang beli saya campur antara yang bagus dengan yang tidak bagus. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengingatkan dengan baik hati, Nabi ingatkan dengan bahasa yang lembut, Nabi ingatkan. Apa kata Nabi?
Ini adalah hal yang tidak boleh. Karena kalau engkau tidak mengatakan kalau kurma ini adalah dua jenis, yaitu jenis yang bagus dan jenis yang buruk, maka kamu sama dengan menipu pembeli. Dan ini menjadi satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kau lakukan ini kembali. Kalau memang kau mau menjual kurma, pisahkan. Yang bagus sendiri, yang tidak bagus sendiri. Urusan nanti laku tidak laku, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang cari yang murah-murah, akhirnya dia beli yang tidak bagus. Kenapa? Yang penting bisa makan kurma. Kata Nabi Muhammad, jangan kau tipu orang yang membeli di tokomu supaya hasil pekerjaanmu ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih ada seorang sahabat A'rabi, orang awam, para hadirin, orang awam lagi sholat berjamaah sama Nabi Muhammad SAW. Ini orang awam ini mendengar ada satu makmum yang bersin. Ya, tahu bersin nggih Bapak Ibu nggih? Bersin basa Jawa ini apa? Wahing. Wahing lek tirase wong Surabaya wahing nggih. Bersin. Nah, biasanya niku sunnahnya Bapak Ibu, kalau ada di antara kaula panjenengan yang bersin atau wahing, itu sunnah kita membaca alhamdulillah. Kemudian kita yang dengar orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Lah mangke sing bersin, lek awake dhewe sing bersin, kok ada orang mendoakan kita yarhamukallah, artinya yarhamukallah niku semoga Allah merahmatimu. Kita yang didoakan kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan Allah perbaiki keadaanmu. Jadi indahnya Islam itu saling mendoakan. Jadi misal saya bersin, kemudian saya ucapkan alhamdulillah, panjenengan jawab yarhamukallah. Nah, karena panjenengan jawab yarhamukallah, saya doakan panjenengan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Niki yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Lah niki wonten sahabat, niki orang awam. Pas lagi sholat ada orang bersin, para hadirin. Niki pas lagi sholat, imamnya Nabi Muhammad nih. Makmumi para sahabat, ada sahabat satu yang bersin, hajim. Lah sahabat ini diam, kenapa? Karena lagi sholat, dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa lagi sholat? Lah kok ternyata wonten sahabat, dia juga dalam keadaan sedang sholat, niki orang awam nyaut yarhamukallah. Lepas lagi sholat nih, nyauti yarhamukallah. Lah ngomong berarti dia ngomong pas lagi sholat. Lah sing didungakne niki wau, sing bersin niki ndak nyaut, harusnya kan dia nyaut yahdikumullah wa yuslih balakum, ndak nyaut, diam lah sholat. Diam. Sing A'rabi niki ndak terima. Wong didungakne kok meneng ae. Nggih. Akhirnya ngangkat lagi yarhamukallah. Sambil agak marah gitu dia, ndak disauti. Akhirnya sahabat-sahabat itu pada bingung, iki sapa jerit-jerit pas sholat gitu. Sahabat yang di sampingnya lagi sholat, dia kasih isyarat, dilirik para hadirin. Kali sahabat yang di sampingnya niki A'rabi sing jerit-jerit niki matur yarhamukallah pas lagi sholat, imami Nabi sisan. Niki dilirik sama sahabat di sampingnya, ngasih isyarat, menengo maksudnya ngoten. Dikasih isyarat, cok rame ae gitu, sholat gitu, cok rame ae, tapi dengan isyarat mata saja. Lah niki A'rabi ndak terima, A'rabi ini ndak terima. Diingatkan sama sahabat sebelahnya dengan isyarat supaya dia diam, tidak ngomong yarhamukallah terus. Si A'rabi yang teriak-teriak yarhamukallah ndak terima. Akhirnya apa? Piyambake matur, nyapa awakmu lirik aku? Lagi sholat nih, lagi sholat. Tidak terima ini A'rabi, namanya orang awam, orang tidak ngerti, para hadirin kedah dimaklumi. Begitu selesai sholat, sahabat rame, pada toleh-toleh, sinten sing jerit-jerit yarhamukallah. Pun tidak ngerti, ini wayai sholat kok malah sibuk nyawabi orang bersin. Akhirnya Nabi berdiri, karena sahabat ribut rame, biasanya kan ngoten nggih, wonten kejadian apa nggih rame nggih. Nabi Muhammad berdiri, mendekati si A'rabi ini, para hadirin. Nabi tanya, apakah kamu tadi yang mengatakan yarhamukallah di tengah-tengah sholat? Iya wahai Nabi. Kan kalau ada orang bersin,
dianjurkan kita untuk menjawab yarhamukallah. Ya benar, gitu kan? Benar, tapi tidak pas tempatnya, gitu kan? Likulli maqal maqam, wa likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada bahasa yang harus kita sampaikan dengan sesuai dengan tempatnya. Kalau kita kepingin ngamalkan Fatihah waktu sholat ya pas berdiri, Fatihah jangan diamalkan pas sujud, gitu kan? Nah, setiap bacaan ada tempatnya masing-masing. Ini kata para ulama ngoten. Lah niki sahabat memaknai pokoknya sinten mawon kapanpun lek wonten wong bersin, wong wahing ya disauti yarhamukallah. Lah pas sholat dia nyaut. Akhirnya ditegur sama Nabi. Kalau pas sholat tidak perlu disauti. Kalau pas sholat tidak perlu disauti. Nanti aja di luar sholat disautinya. Oh ngoten nggih wahai Rasul. Oh kalau kinten lek pas sholat nggih tetap disauti. Coba dengan lembutnya Nabi Muhammad mengajarkan. Lek awake dhewe kan wis dipentungi makmume ngene ngoten. Ki makmum ndak ngerti adab mosok wong sholat berbincang ngoten nggih. Ngomong karo tanggane lah kan ndak pas. Ini kalau kita, ini akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu para hadirin ayo di bulan Maulid ini kita tiru akhlaknya Nabi. Yang pertama, mudah mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon yang Allah takdirkan untuk kaula panjenengan, wis pokoke alhamdulillah. Semakin kaula panjenengan syukuri, semakin besar nikmat yang akan Allah tambah untuk kaula panjenengan. Yang kedua, para hadirin ayo kaula panjenengan tiru akhlaknya Nabi. Lek kaula panjenengan boten saged niru sabari Nabi Muhammad, nggih minimal kita niru-niru dikit. Kalau kita tidak bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, minimal kita amalkan sunnah-sunnah yang ringan. Jangan sampai dalam kehidupan kaula panjenengan tidak ada satupun sunnah yang kita istiqomahi para hadirin. Kita mulai dari sunnah-sunnah yang paling ringan. Sekarang saya tanya nih warga Dawuhan, tiap hari panjenengan masuk kamar mandi napa mboten? Masuk kamar mandi nggih? Lek mboten berarti rata wadus. Ngene mboten? Tiap hari kita masuk kamar mandi. Nah, sekarang para hadirin ayo, karena kita nih tiap hari masuk kamar mandi, kita jadikan aktivitas kita masuk kamar mandi ini kita tiru Nabi kita Muhammad SAW. Pripun carane? Nabi itu Bapak Ibu kalau masuk kamar mandi mendahulukan kaki napa? Kaki kiri. Mulai hari ini ayo kita kalau masuk kamar mandi jangan sampai tidak pakai kaki kiri. Lek ternyata kalau panjenengan kok masuk kamar mandi saking terburu-burunya, saking kebeletnya sampai pakai kaki kanan, mundur sebentar. Nah, nggih. Mundur baleni, nggih, dibaleni mundur. Wah, mosok sampai mundur bebla ngelatih. Ngelatih supaya istiqomah. Nah, kita sampai sekarang terbiasa ngoten para hadirin karena apa? Di pondok dibiasakan. Dulu kalau di pondok itu masuk kamar kok ndak salam, langsung sak kamar ribut. Hasan, mundur. Nah, mundur. Nah, kita suruh keluar. Suruh apa? Ngulangi. Masuk kamarnya ucapkan salam. Akhirnya terlatih dari situ, terbiasa para hadirin. Nah, sehingga ayo kita mulai. Apa susahnya? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ndak ada susahnya para hadirin. Pokok awake dhewe mau. Dan jangan remehkan. Kita berharap semoga dengan sunnah-sunnah yang ringan hanya sekedar masuk kamar mandi pakai kaki kiri itu kita ternyata mendapatkan apa? Syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat, Nabi Muhammad tidak memberikan syarat. Sinten mawon sing ngamalkan sunnah-sunnahku yang sulit-sulit akan dapat syafaatku, enggak. Nabi Muhammad mengatakan siapa saja yang mengamalkan sunnahku baik yang kecil ataupun yang berat, yang besar, semuanya akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulah panjenengan tiap hari makan, gitu kan? Tiap hari makan. Ayo kalau makan pakai tangan kanan, yang kiri diem. Sing kiri wis ora usah melok-melok. Makan pakai tangan kanan. Kemudian sunnah-sunnah lain, masuk masjid dahulukan kaki kanan. Jenengan pakai baju, dahulukan yang kanan yang masuk. Kita pakai baju berarti tangan kanan dulu yang masuk. Pakai sandal yang masuk kaki kanan dulu baru yang kiri. Ini caranya Nabi Muhammad. Lek kaulah panjenengan boten saged niru Nabi dengan sunnah-sunnahnya yang berat, minimal kita bisa niru Nabi Muhammad dengan sunnah-sunnahnya yang ringan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, jangan sampai
kita lewatkan satu hari tanpa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ayo para hadirin, saya yakin sedaya mawon ingkang hadir dalam menika niki semuanya punya hajat, semuanya punya masalah yang kepingin dapat solusinya. Satu-satunya amalan yang paling ampuh untuk diamalkan umat akhir zaman kados kaula panjenengan niki Bapak Ibu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek kepingin hajate cepat dikabulkan kalian Gusti Allah, cobi panjenengan minta hajatnya dengan wasilah sholawat. Yang kepingin masalahnya diselesaikan oleh Allah, coba perbanyak baca sholawat. Sehari jangan tinggalkan sholawat kepada Nabi para hadirin. Sehingga ayo kita tutup majelis di malam hari ini dengan kita bikin kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan mau sholawat tiap hari. Karena ini sebuah kesepakatan, jadi saya ngamalkan, jenengan ngamalkan. Katen nggih Bapak Ibu nggih? Kita mulai dari angka yang tertinggi terlebih dahulu. Lek pun sepakat, mangke baru kita napa niku kita sepakati bersama pun niki jumlahnya tiap hari tidak boleh tinggalkan. Saya ngamalkan, jenengan ngamalkan. Seandainya warga Dawan tiap hari mau sholawat 1000 kali, sanggup nama badan? Sanggup nama badan? Yang jawab 2 orang. Sing liyane tasik meneng. Pokoknya lek masih ada yang diem tidak sepakat berarti. Pokoknya kedah sepakat kabeh, sanggup kabeh baru disepakati. Kita kurangi sehari 500 sholawat, sanggup nama badan? Mulai nambah, tapi tasik enten sing dereng sanggup. Tidak nyaut. Sehari 300 salawat sanggup Ramadan? Nambah malih, masih ada yang tidak nyaut tapi. Pokoknya sampai kabeh nyaut, walaupun nanti satu salawat sehari. Kurangi malih. Sehari 100 salawat sanggup Ramadan? Ini pun mulai kompak nih. 100, pun sepakati 100 Sholawatnya sing ringan-ringan mawon. Ndak usah sing dawa-dawa. Nek sing dawa-dawa mangke marai mumet nggih. Mumet ngamale gayane 100 kali sholawat al-busra. Ternyata cuma 2 hari. Ngene ngoten, bar ngoten ndak sholawatan malih. 100 kali sholawat nariyah cuma sedina. Ngene ngoten. Eman-eman. Kata Nabi, afdhalul a'mal ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling baiknya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sedikit tapi istiqomah. Sholawatnya para hadirin pun kita sepakati mawon langsung sholawat yang paling ringan sendiri. Karena tadi jumlahnya 100, ambillah sholawat ingkang paling ringan untuk menyingkat waktu. Sholawatnya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril. Salawat Jibril, dengan apa disebut salawat Jibril? Karena salawat ini salawat yang dibaca oleh malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Tiap hari 100 kali. Sanggup nggih Bapak Ibu nggih? Cobi panjenengan rutin baca 41 hari saja. Jangan tinggalkan salawat dalam sehari. Minimal 100. Sakit bertambah alhamdulillah. 100 cuman sallallahu ala Muhammad. Jenengan wangsul beracara niki para hadirin sambil jalan ke rumah baca sallallahu ala Muhammad, saya yakin sudah lebih dari 100. Kenapa? Karena sallallahu ala Muhammad 100 kali niki sedikit para hadirin, sebentar. Tapi jenengan baca sallallahu ala Muhammad 100 kali. Kalau tidak terlalu cepat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya sebentar. Sebentar tidak sampai 5 menit sudah dapat 100. Panjenengan di kendaraan, di sawah, di tempat kerja, tangan yang bekerja, lisannya bersalawat kepada Nabi. Tiang niku kalau lisannya gemar bersalawat, hidupnya pasti penuh dengan ketenangan, para hadirin. Kalau dapat masalah itu pasti, karena ini dunia ini tempatnya masalah. Setiap orang yang ahli salawat kok angsal masalah, solusinya itu datangnya cepat. Kenapa? Karena dia ahli salawat. Sehingga ayo sarang-sarang tiap hari ngamalkan sholawat. Cobi jenengan amalkan 41 hari rutin selalu baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti Allah akan tampakkan perubahan dalam kehidupan panjenengan. Entah hatinya semakin tenang, keluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya semakin taat, rizkinya semakin lancar, hajatnya cepat dikabul. Maka ayo kita amalkan. Semoga dengan berkahnya sholawat
Allah kabulkan semua hajat insyaallah. Ya amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, para hadirin, nanti hadiahnya ini diambil setelah doa. Nah, setelah doa, mangke. Ya, doa dulu. Lah kok wis ngadeg. Sabar. Tenang. Setelah doa, kemudian nanti setelah itu ini ada satu hamba Allah. Ada hamba Allah yang titip hadiah buat anak-anak kecil. Nah, nanti habis doa nyabut hadiah bareng ngoten lari-lari alit maju. Wonten hadiah. Ada sedikit hadiah uang dari hamba Allah. Ya, kita doakan semoga beliau yang memberikan hadiah kepada anak-anak kecil di majelis ini diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Gembirakan hati anak kecil itu Bapak Ibu pahalanya besar. Nyenangkan hatinya anak-anak niku pahalanya besar. Sampai Nabi niku dawuh dalam hadisnya, inna fil jannati daron. Sungguhnya di surga itu ada istana, rumah dar, istana. Yugalu darul farah, yang dikasih nama oleh Allah istana kebahagiaan, yang khusus untuk Allah berikan kepada mereka orang-orang yang gemar menggembirakan anak-anak kecil. Sinten mawon sing seneng gembirakan lari-lari alit, itu akan disiapkan istana sama Allah di surga yang diberi nama Darul Farah. Nah, sehingga ini juga satu motivasi kagem kula panjenengan yang sering-sering nyenengkan anak-anaknya. Kalau ketemu anak-anak kecil digembirakan hati mereka. Mugi-mugi Allah dadosaken kawula panjenengan saged mengamalkan setiap apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita tutup dengan doa. Saya mohon satu Fatihah dulu Bapak Ibu. Ya. Saya mohon satu Fatihah untuk perjuangan dakwah Nabi. Nah, ini kawula dengan kawan-kawan di majelis, dengan para pengurus, ini termasuk yang sering berjuang bersama kami, niki para pejuang-pejuang ini hadir, dan diantaranya Pak Haji Udinanto bersama keluarga niki sering membantu perjuangan dakwah Nabi di majelis kami. Para hadirin, lah niki insyaallah kita dalam proses pembangunan pondok pesantren. Jadi kita punya cita-cita Bapak Ibu ingin membangun pondok pesantren dengan bangunan yang layak untuk santri, untuk putra putri kaula panjenengan. Saya kepingin pondok pesantren itu kamarnya bagus, ranjangnya nggih bagus, kasurnya nggih bagus, dikasih fasilitas yang bagus tapi dengan harga yang merakyat, harga yang murah. Nah, sehingga harapannya kaula mohon doa dari panjenengan sedaya, semoga cita-cita saya ini untuk menggembirakan hati Nabi saged Allah Subhanahu wa taala permudah. Nah, kita bacakan Fatihah para hadirin. Saat ini pembangunan sedang berhenti karena memang kita masih punya tanggungan hutang. Kita punya tanggungan hutang sekitar 30-an juta. Insyaallah berkah Fatihah panjenengan sedaya, saya yakin sebentar lagi akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembangunan bisa terus berlanjut dan pondok pesantren segera bisa terwujud. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah bi jahin nabi wa al nabi la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Nggih, monggo sareng-sareng kita berdoa nggih. Belum. Dereng. Nah, belum. Niku wau tasik Fatihah tok niku nggih. Dereng donga. Bocil-bocil top ini nggih. Sabar. Sabar, ayo kita doa. Ayo diam dulu. Adik-adik diam dulu sebentar. Ayo sing sabar. Enek sing pun gandoli niku nggih. Saking wedine ndak oleh. Apun sabar, ayo kita doa sareng-sareng. Diamini sareng-sareng, mugi-mugi doa kita di malam hari diijabahkan Gusti Allah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa'fu anna waghfir lana warhamna wa ala ta'atika a'inna wa amba bika fala tadrudna wa akhtim bis salihati a'malana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah,
ampunilah dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, dosa guru-guru kami dan orang-orang yang kami cintai. Dan ya Allah, jadikan mereka orang-orang tua kami yang telah wafat, Kau lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surgamu, dan jangan Kau jadikan kuburan mereka lubang daripada lubang-lubang nerakamu ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon di majelis yang mulia ini, jadikan kami anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Kami sadar ya Allah, di masa lalu kami sering durhaka kepada mereka. Ada di antara kami yang sering membentak mereka, berkata kasar kepada mereka, menyakiti hati mereka, dan tidak sedikit di antara kami yang mungkin hingga detik ini kami tidak peduli dengan orang tua kami ya Rabb. Maka ya Allah, ampuni kami, maafkan kami, jadikan kami anak berbakti kepada kedua orang tua kami. Mereka orang tua yang selalu mendidik kami, yang selalu menjaga kami, yang selalu perhatian dengan semua kebutuhan kami. Maka ya Rabb, jadikan apa yang telah mereka berikan kepada kami sebagai sarana untuk mereka bisa menghuni surgamu ya Rabb. Dan jadikan amaliyah kami di malam hari ini menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Kau sampaikan pahalanya juga untuk kedua orang tua kami. Dan ya Allah, kami mohon di majelis yang mulia ini, kami berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad atas dasar di hati kami cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ada yang datang dari jauh, ada yang mereka lelah ya Allah, mereka sempatkan waktu dan tenaganya untuk bisa hadir di tempat ini hanya karena kami cinta kepada Sayyidina Muhammad. Maka ya Allah, kumpulkan kami di dunia hingga nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad dan orang-orang yang dicintai oleh Muhammad SAW. Dan ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad walaupun melewati mimpi tidur kami ya Rabb. Sungguh kami rindu dengan Nabi Muhammad. Kami ingin memandang wajah indah Sayyidina Muhammad, mencium tangan Sayyidina Muhammad, memeluk tubuh harum Sayyidina Muhammad, memohon nasihat daripada Sayyidina Muhammad. Maka ya Rabb, permudah kami untuk bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama Sayyidina Muhammad. Dan ya Rabb, dengan berkahnya Sayyidina Muhammad, kami semuanya berkumpul di tempat ini membawa hajat yang begitu banyak ya Allah. Hajat kami banyak, hanya Engkau yang tahu ya Allah hajat kami satu persatu. Engkau yang maha tahu ya Rabb hajat yang saat ini ada di dalam hati kami. Kami mohon ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Rabb, hajat yang itu kabulkan ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Allah. Siapapun yang datang di tempat ini ya Rabb, dalam keadaan dalam tubuh kami dan hati kami ada penyakit, maka kami ingin ya Allah tidak Kau pulangkan kami kecuali semua penyakit kami telah Kau sembuhkan ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon semua hajat kami telah Kau kabulkan, dan semua masalah-masalah kami telah Kau selesaikan. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal, banyak barakah, dan jauhkan kami dari yang haram, cukupkan kami dengan yang halal. Dan ya Allah, dengan rezeki-rezeki tersebut sampaikan kami ya Rabb ke kota yang paling Kau cintai, yaitu kota Makkah dan kota Madinah, untuk menjalankan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW. Dan ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, permudah segala urusan kami, berkahi sisa umur kami, berkahi keluarga kami, berkahi anak-anak kami, berkahi orang tua kami, berkahi madrasah kami, berkahi majelis kami, dan siapapun yang berjuang bersama kami. Dan ya Allah, siapapun yang membantu acara di malam hari ini ya Allah, berikan kepada mereka ganti yang berlipat ganda, dan kabulkan hajat mereka semuanya. Dan kami mohon ya Rabb, tutup semua aib-aib kami di dunia hingga nanti di akhirat. Dan setelah Kau panjangkan umur kami ya Allah, kelak wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.